Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan nirain. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kang kula hormati para alim ulama, para ustad, kang kula hormati ketua DKM, kang kula hormati para kesepuhan dan ibu-ibu. Pertami-tami malah kula panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sing isungin nikmat iman lan Islam juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah si pangpuniki bangkit bersilaturahmi sareng ibu-ibu tega capek kula nggih. Alhamdulillah sebulan sekali alhamdulillah bangkit punika bersilaturahmi rawuh ning Masjid Al-Iman niki antuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang yang siapa senang kedatangannya bulan suci Ramadan maka orang tersebut haram masuk ke neraka jahanam. Itu barusan itu senang. Kata Bang CP bahasa Tegak Cabane mah sinten-sinten senang si wong ing rawuhe bulan suci Ramadan maka diharamakan ya si wong niku ing manjing neraka jahanam. Haram anjing neraka jahanam. Barang siapa yang susah kedatangannya bulan suci Ramadan wajib masuk di neraka jahanam. Barang siapa yang susah. Tapi kalau senang alhamdulillah datang bulan suci Ramadan. Insya Allah itu haram masuk ke neraka jahanam. Sedangkan bulan Ramadan ini ibu-ibu bapaknya bulan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tamunya Allah. Jadi setahun sekali itu tamunya ketemu bulan suci Ramadan. Kata tadi hadis man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan imanan karena iman, wahtisaban lan karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, wahtisaban lan karena Allah, maka diampuni semua dosa. Yang sudah kelewat dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaklah amal kebaikan pada waktu bulan suci
Ramadan. Insya Allah. Jadi ibu-ibu terawihnya malam Sabtu. Ya, mandi keramasnya kata orang kampung keramas atau orang kampung baca hari Jumat sore. Wis niate sun atus karena manjingi bulan suci Ramadan, sunnah karena Allah Ta'ala. Niat saya mandi karena masuknya bulan suci Ramadan, sunnah karena Allah Ta'ala. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu disunahkan mandi sebelum itu melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Lihat ininya ibu masing-masing yang udah perkembangan nih. Awal imsakiyah Ramadan Bani Latif tahun 1443. Awal Ramadan 1443 hari Sabtu Pon 2 April 2022. Ijtima pada hari Jumat jam 12 lewat 50 menit pagi. Irtifa itu tinggi hilal 2 derajat 35 menit. Muksunya hilal, lamanya hilal itu 10 menit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tinggi hilal kata di Kisaban ini hanya 2 derajat. Dalam 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 2 derajat itu nampaknya bulan 8 menit. Ini menurut ahli hisab. Mungkin kalau pemerintah berdasarkan iku ru'yah, belum sidang isbat. Tapi saya, ibu Ji maaf ya, insya Allah sudah yakin tanggal 1 Ramadan hari Sabtu. Begitu bulan muncul, matahari terbenam, datang awan, rawuh gelagat. Jadi nggak bisa terlihat. Bukan katanya, saya sudah pernah waktu tahun 2006. Itu namanya ngeruqyah. Dihadiri dengan Hasyim Mujadi, dihadiri dengan Menteri Agama. Alat teropongnya itu bapak-bapak ibu-ibu ya 500 juta. Itu sewaktu saya di Semarang tahun 2006 melaksanakan ruqyah. Itu ketinggian bulan 7 derajat, tapi tidak bisa terlihat bulan tersebut. Dengan alat canggih tidak bisa terlihat, kecuali naik satelit katanya ke atas bisa terlihat. Tapi kalau misalnya alat tersebut tidak bisa menerobos itu awan atau gelagat. Nggih, jadi itu bukan katanya. Saya sudah pernah melaksanakan itu masalah ruqyah dari kota Cilegon 3 orang. Itu yang ahli hisab waktu 2006. Jadi susah terlihat munculnya itu kalau MD, ngerti MD ya? Makanya orang Jember kata Muhammadiyah, kalau MD 1 derajat, setengah derajat sudah jatuh tanggal 1. Katanya wujudul hilal. Tapi kalau Cibeber, untuk ucapan saya dengan orang tua almarhum itu dia ya. Kalau belum 2 derajat tidak bisa menjatuhkan tanggal 1. Kalau MD 1 derajat, setengah derajat sudah jatuh tanggal 1. Sebabnya katanya wujudul hilal. Ruqyah itu Bapak Ibu, kalau ruqyah bil fi'li, ruqyah bimana ilmu. Kalau ruqyah terlihat dengan mata telanjang, dengan itu alat canggih segitu ibu-ibu Bapak ya, itu namanya ruqyah bil fi'li, terlihat dengan mata melotot. Kalau monggo saya kata di kitab Nihayatul Zen, ruqyah itu ruqyah bimana ilmu. Jadi dihitung maksudnya tuh. Kalau mau belajar siap datang ke Malas. Kisah, insya Allah saya ajarin. Insya Allah ya. Insya Allah siap ajarin. Jadi kalau ruqyah ini kita mah kata orang tua, kata Ibu Muhyiddin almarhum, cukup tidak usah melihat munculnya bulan kalau mau menjatuhkan tanggal 1. Jadi hari Sabtu itu mulai itu puasa. Tidak usah lihat munculnya bulan. Salah satu contoh ibu-ibu, Bapak, sekarang mau buka maghrib, apa ngelihat terbenamnya matahari?
Tidak kan ya? Boten melotot-melotot matahari sorok. Ningali pembukaan karo jam. Melihat pembukaan dengan jam dengan jadwal waktu maghrib jam 6 1 menit. Cukup nih. Boten usah terlihat itu terbenamnya matahari. Itu cukup lihat itu jadwal dengan hisab. Orang tua cukup saya percaya dengan ahli hisab, yakin. Jadi kegeongan itu bapak-bapak, pepegangan itu harus yang saya ini puasanya Sabtu apa Minggu, yakin aja hari Sabtu. Ada yang nanggung jawab, saya nanggung jawab akhiratnya ibu siap ya. Sudah yakin ya silakan itu nanti Sabtu itu mulai itu puasa bulan suci Ramadan. Jadi saya ini kalau puasa ibu-ibu bapak-bapak harus itu tahu syarat-syarat wajibnya puasa dan harus tahu batal-batalnya puasa. Saya puasa nggak tahu syaratnya puasa, nggak tahu wajibnya puasa, nggak tahu batalnya puasa, puasanya tidak sah. Makanya harus belajar. Kalau tanpa belajar nggak mungkin tahu. Ya, Ustadz belajar dulu masih kecil, apalagi masih kecil. Sekarang belajar, pulang ke rumah hilang. Saniki belajar ibu-ibu, aku jangan Ustadz palaskan. Woi, hilang tuh kamu mau. Apalagi semenjak kecil. Sekarang belajar di sini nih, mendengarkan misalnya tausiah Ustadz nih, sampai rumah itu hilang. Si berbiasa ngaji ini tulen, betul-betul kelalen. Ya, betul-betul kelalen. Lihat ibu-ibu ininya dilihat. Syarat wajibnya puasa, ibu-ibu, 1 orang Islam. Tuh, 2 balik, 3 pinter, garis miring mengerti. Itu syarat wajibnya itu yang wajib puasa. Kalau saya ini hilang akal, berarti kalau bukan Islam tidak diwajibkan puasa. Kalau belum balik tidak diwajibkan puasa. Misalnya anak kecil puasa, pahalanya bukan untuk anak kecil, untuk orang tuanya. Makanya anak kecil sebelum balik hanya wajib itu mendidik. Ya, mendidik itu disuruh masalah puasa. Misalnya kuatnya dari pagi malam sahur ya. Pagi niat enggak mulai enggak makan. Kuatnya jam 9. So jam 9. Besoknya lagi puasa teh, puasa 6. Sampai jam 12 kuatnya. Suruh buka, ngelatih maksudnya. Enggak kuat, ya buka dulu enggak apa-apa. Nanti besoknya lagi sampai jam 3 suruh buka enggak apa-apa. Namanya ngelatih, coba dibiasakan. Nantinya hari kedepannya lagi hari keempat sedikit lagi mau maghrib yuk jalan-jalan. Soal itu kuat anak kecil tuh kuat. Itu cara ngelatih anak kecil dibiasakan itu disuruh puasa. Memang pahalanya bukan untuk anak kecil, untuk bapak dan ibunya. Sebabnya belum kewajiban. Ya, jadi belum kewajiban puasa itu kalau anak kecil sebelum balik. Kayaknya jangan terewok. Nggak terewok. Sekalipun sholat sunnah bapak-bapak ibu-ibu harus ada tumakninah. Kalau sholat tidak ada tumakninah tidak sah. Mana gambarannya Ustaz? Misalnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Itu enggak sah. Tidak ada tumaknin. Sekalipun sunnah harus ada tumakninah. Paham ibu bapak ya? Ini misalnya subhanallah sami Allahu liman hamidah rabbana hamd langsung sujud. Itu tidak sah kalau tidak ada tumakninah. Gimana Ustaznya harusnya Ustaz? Kok subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Antang. Lalu itu sujud. Kalau langsung berarti tidak ada tumakninah. Atau misalnya
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tangannya enggak diam gitu, gerak. Ya. Enggak sah. Ambil tangan lambe yang jen. Misalnya itu namanya tidak tumaknin. Ada orang begitu ya. Penten boten. Kowe nape sing ngajine ya, kapunone. Bobotane sahane kok. Mong salam hamidah aja, tangane aja. Iku ibatan as-sah. Sekalipun sholat sunnah, sholatnya jangan buru-buru. Sholatnya nape keburu-buru eman. Mak anda meneng Mekah ninggalin TV ini kayak lihat di TV itu 1 juz Riki mahantem kuliah kelawan kulubi wisuwe terawih ya. Kalau di sini paling imamnya itu bacanya Al-Qari'ah ibu ya, sehingga At-Takasur nikut itu hanya itu. Kalau di tanah suci setiap itu terawih harus 1 juz. Wong riki meteler kabur kadang sing kabeh. Wih, imame kuwendo bisa ngeladen. Di terawih di kumah. Lah iku pahalanya besar. Itu. Memang kalau sholat di tanah suci, Bapak-bapak ya, wa sholatu fil Masjidil Haram afdalu mi'ata alfin sholati Masjid Al-Iman. Sholat di Masjidil Haram 1 waktu. Ya, itu pahalanya kalau sholat di sini 100.000 kali waktu. 100.000 waktu. Ning Mekah sholatnya sewaktu. Lamun ning riki sholatnya 100.000 waktu. Kalau di tanah suci sholatnya 1 waktu. Kalau di masjid ini sholatnya 100.000 kali waktu. Berarti pahalanya lebih besar itu di Mekah. Kalau di tanah suci tanah Mekah baca Al-Quran 1 hataman, kalau menghatamkan dari di sini sama di 100.000 kali hatam. Di sana 1 hataman di Masjidil Haram. Sehataman di Masjidil Haram, iya. Bandingannya kalau di sini 100.000 kali hatam. Lanjut, yang membatalkan puasa, ibu-ibu. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Ada 10. Hilang 1 hilang semua. Contohnya batalnya wudhu ada 5. Kentut batal nggak wudhunya? Batal kan? Katanya tinggal 4. Batalnya wudhu ibu-ibu ada 5. Kentut tetap itu kata anak kecil tinggal 4 lagi masih ada. Sekarang batalnya puasa ada 10. Ya, batal 1 lah hancur semua, angus puasanya. 1 kata sini batalnya puasa ibu-ibu. 1 memasukkan sesuatu ke dalam perut. Itu puasanya itu batal. Kata bahasa Arabnya waladzi yuftiru bihi shaimu asyaratun. Yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. 1 memasukkan ke dalam perut sesuatu dengan disengaja. Memasukkan ke lubang dengan disengaja. Itu puasanya itu batal. Paham Bapak-ibu ya? Misalnya ibu-ibu sakit, kalau disuntik nggak batal, ya. Kalau masukkan obat dari pantat, itu batal. Atau dari telinga, itu batal. Atau dari mata, itu namanya lubang masuk sesuatu, itu puasanya itu batal. Ini keadaan puasa nih, tidak boleh. Tapi kalau disuntik tidak masalah. Sebabnya apa Ustaz? Lah itu bukan dari lubang. Ya. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mandi, pas mandi telinganya kemasukan air. Udah nggak sengaja nggak apa-apa. Jangan dimasukin lagi. Kalau dimasukin lagi batal. Namanya memasukkan sesuatu.
Sedangkan kalau nggak dimasukin air nggak mungkin keluar kan ya. Nanti udah buka waktu Bapak Ibu ya, silakan dimasukin lagi. Kalau misalnya dimasukin lagi waktu puasa batal. Atau ngegerenin telinga dengan bulu ayam. Oke. Batal. Atau disodok cungure. Swab. Batal. Namanya masukkan sesuatu. Masukkan hidung nih, swab sampai sini kan ya. Batal. Puasanya itu masuk ke dalam lubang, itu puasanya itu batal. Itu batalnya puasa. Kalau misalnya mandi basah siang Ramadan hanya makruh, enggak batal, hanya itu makruh. Tuh 1, 2. Iya. Tiga masukkan sesuatu ke lubang 2, nah itu batal. Masukkan obat, masukkan kafir ya, itu puasanya itu Terus 4, muntah disengaja. Muntah disengaja ada di situ. Muntah disengaja itu puasanya itu Gimana muntah sengaja itu Ustaz? Dilowok cangkemnya, wetenge lagi senep ya, lowok supaya keluar muntahnya, itu puasanya batal. Tapi perempuan nyidam 2 bulan 3 bulan terus keluarkan itu muntah, gak batal. Soalnya enggak disengaja. Iku ibu-ibu. Jadi puasanya kalau muntah disengaja itu batal. Nomor 5, ibu-ibu, wal watu amdan fil farji. Wong nyelit dalam farji, itu puasanya batal. Jadi ngomong jorok dia dengan Fir. Enggak ada di sini menyelit mah. Di kitab ya. Nanti di akhirat dibelenggu, dirempus tangane, sikile dirempus, diseret cemplungaken ing neraka jahanam. Tapi Ramadan enggak apa-apa dicegah. Enggak apa-apa. Tapi kalau maksa suaminya, ibu ya, orang gelem sira tak wegak jelak ini ya. Woi, tak tabok sira gelem. Jelaken ya. Tembakan laki entas megawe sing Qatar kangen, takut soalnya habis kerja di Qatar jauh kan ya. Nah itu hanya wajib qadha. Tidak usah bayar kifarat orang perempuan. Sebabnya itu dipaksa. Kalau senang sama senang, yang laki wajib bayar kifarat, ibu-ibunya wajib membayar kifarat. Tapi kalau dipaksa dengan suami, siang Ramadan hanya wajib qadha. Itu ibu-ibu masalah puasa bulan suci Ramadan. Nomor 6, wasadisul inzalu amubashiratin. Yang keenam batalnya puasa keluar mani, sebab itu ngerangkul, meluk, dipeluk dengan suaminya, ibu ya, mengeluarkan mani, puasanya itu batal, tapi tidak membayar kifarat, hanya wajib qadha. Paham ibu ya? Kalau siang Ramadan mimpi mengeluarkan mani, itu tidak batal, wajib adus. Paham ya? Siang Ramadan mengeluarkan mani, pas bangun tidur kain saya dibasah nih ya, itu hanya wajib mandi, puasanya tidak batal. Atau ibu-ibu kerjanya malam, mandinya jam 7. Sering ibu-ibu? Sering juga. Kerjanya malam jam 3, tidur lagi, pas bangun jam 7, jam 8, belum sholat pagi, belum mandi dulu, sah puasanya nggak masalah, hanya makruh, makruh. Sering terjadi ibu pasti ya. Orang ngaku megawane bengi aduse awan adus junube makruh, nggak apa-apa, sah puasa. Sudah niat semalamnya nggak, jadi nggak batal puasanya itu, hanya itu
makruh. Ya, kerjanya malam, mandinya itu sih siang, hanya itu makruh. Jadi mengeluarkan mani itu orang mimpi itu puasanya tidak batal, tapi wajib mandi. Kecuali ngerangkul kangen ya, pelukan di bandara sekian tahun buatan ketemu ya, itu keluarkan mani salah satunya itu batal. Yang mengeluarkan mani, yang keluar mani enggak. Misalnya yang keluar mani suaminya, wong lanang ngecengeng ya. Wong lanang ngecengeng keluar mani ke suaminya, pelukan itu batal. Perempuan enggak batal. Bakal bukan memang jorok ya, hak niki imbokan khawatir ibu-ibu. Jadi mengeluarkan mani dengan sebab yang ngerangkul itu puasanya itu batal. Ya, an adai pada syahri Ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Maksud begitu udah bahasa tengah cabe. Niat esun puasa ing dalam mengko esuk saking bulan Ramadan, sekabuhe bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat saya puasa ya besok singkat ibu bulan fardu bulan suci Ramadan, semuanya bulan suci Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Buatan usah lafadznya, tidak usah lafadznya dibaca, cukup itu dengan niat. Maksudnya apa dikasih kuli semuanya? Nanti tanggal 3 tidak niat, lupa. Cukup tanggal 1. Kuli itu semuanya bulan suci Ramadan. Misalnya tanggal 3 lupa niat, kita kan turun niat terawih kan juga ya. Buatan apa-apa, cukup tanggal sios kan mau kan. Tapi kalau disengaja nggak sah. Lah saya mau puasa niat tanggal 1 aja tuh nggak niat lagi nggak sah. Ini cadangan khawatir di kulub niat eson puasa yang dalam kuah esok ya. Eko sekuabe bulan suci Ramadan fardu karena Ta'ala. Niat saya puasa besok semuanya bulan suci Ramadan fardu karena Allah Ta'ala itu pada waktu malam Sabtu. Oh ibu. Doa buka puasa ibu-ibu bapak-bapak. Kalau mau buka puasa baca doa enggak? Langsung memolok sekol minum. Enggak dapat pahala kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu ada di situ kok. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Ya. Wis niat saya buka puasa sunnah karena Ta'ala cukup untuk baik. Kenapa singkat pada itu harus baca sunnah itu berniat membuka puasa. Terus saat ijabah tanggal 1 Ramadan diturunkan suhufi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu berdoa di ijabah ibu-ibu apa? Kalau di sini namanya saat ijabah. Kalau di tanah suci Masjidil Haram namanya makomi ijabah. Jadi waktu suci ijabah itu tanggal 1 Ramadan. Perbanyaklah membaca Al-Quran. 3 hari hatam 30 juz ibu bapak insyaallah. Nggih. 3 hari hatam 30 juz insyaallah. Insyaallah Abed kamu ditemu. Hatam sapa? Kalau dia sampai panggilan. Rong dinten hatam. Capek baca Al-Quran tidur, bangun tidur wudu baca Al-Quran malam. Terus baca malam. 3 hari hatam 30 juz. Iki Al-Quran di robong sawang. Ya, Al-Qur'annya penuh dengan beleduk, debu, sawang. Sarotan bulan suci Ramadan kesempatan. Baca Al-Qur'an. Tanggal 3 Ramadan, Hauni Fatimatul Zahra itu waktu saat ijabah. Berdoa tanggal 3 Ramadan. Tanggal 6 Ramadan diturunkan kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Tanggal 12 Ramadan diturunkan kitab Zabur Nabi Dawud alaihissalam. Tanggal 21 Ramadan haul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan malam Lailatul Qadar. Gimana doanya Ustaz? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doanya malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27,
29 itu yang ganjil. Banyak diperbanyak itu kebagusan atau kebaikan pada waktu malam Lailatul Qadar. Awas 1443 hari Senin. Sama ibu-ibu, misalnya ada yang Minggu lebaran Senin. Misalnya puasa Sabtu lebaran Senin. Kalau hari Sabtu 30 hari, kalau hari Minggu puasanya 29 hari. Sama, lebarannya enggak beda. Cuman hanya beda 1 bulan itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang 29, ada yang 30. Ya, tetap namanya 1 bulan. Puasanya juga niata min syahri Ramadan, bukan min yaumin. Saking bulan suci Ramadan bukan hari. Kalau bulan Masehi ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, tetap namanya 1 bulan. Kemarin bulan Februari 28 tetap namanya 1 bulan. Jadi semua juga betul. Ya, jadi ibu, tapi saya mah hari Sabtu harus ada dasar ibu-ibu. Kalau ibu mang, kita kan puasanya Sabtu atau Minggu udah niat nggak puasa hari Sabtu. Ibu-ibu misalnya puasa hari Sabtu ya, kita mesti niat berpengikan. Hai kadang masih memolok sedang gajian. Puasa kita kan Sabtu atau Minggu batal puasanya hari Sabtu kok. Kalau itu ragu-ragu, yakin hari Sabtu. Bukan itu mau kamu ya. Jangan ragu, yang yakin. Jadi ibu bapak, itu masalah puasa selebarannya itu sama. Tetap hari Senin. Ijtima pada malam Minggu jam 2.40 menit. Tinggi hilal, irtifat tinggi hilal namanya 7 derajat. Wih, nampaknya luar besar. Ini pasti bulannya berol. Ngerti berol? Besar. Malam Senin itu ke maghrib itu ketinggalan bulannya gede. Besar bulan Jawa 7 derajat. 7 kali 4 kita berapa? 28 menit. Lumayan hampir setengah jam lebih. Kurang lebih setengah jam itu. Ikut tinggi hilal nampak terlihat. Itu malam Senin gitu. Uwib sareng Jawa lah lagi sami. Wis penting ibu-ibuku maghrib iki tanggal 1 tebawako sampai tanggal 7 maghribnya jam 6 lewat semenit. Tanggal 7 sampai 13 waktu maghribnya jam 6 kurang 2 menit. Jam tanggal 19 sampai 25 jam 6 kurang 2 menit. 25 sampai 30 jam 6 kurang telongan temennya 3 menit. Itu lah waktu maghrib. Sekarang sunahnya puasa ada berapa ibu bapak? Harus tahu sunah puasa ibu haji ada 3. 1 sunahnya puasa takjilul fitri, ngegancang akan buka, mempercepat itu buka puasa. Ini buka puasa semua dimasukkan ke perut. Ya, es campur, setup roti, kolak. Ya, wes mancing kabeh lah, padang, martabak mancing kabeh. Lah barang salat kelakar enggak? Kok ngapa? Makanya cukup ibu, bapak, cukup pisang goreng 1, air 1 gelas kecil. Sudah membatalkan, berangkat ke masjid sholat. Itu sunahnya puasa. Nanti makan-makan habis sholat terawih. Kalau makan sebelum terawih, terawih ku ngapa ngeh? Lemes, sumeh. Iki mah kewaregan apa ya? Barang kewaregan tas buka kepengen ngising. Iya kan? Dorong sholat ya. Pengen ngising sambil ngerokok ning WC. Terus ampun ngising ibu ya kan ya. Lenggeh maneka, nggih kelambi segala wudu. Lah akhir salat maghrib. Sampe kok katahan iku dah. Lan dhisik lebet ngising kan. Ngising keren berarti salate kari. Makanya cukup membatalkan hanya puasa. Jangan banyak-banyak itu makan buka puasa itu sun. Dan yang kedua ibu-ibu sunahnya puasa ngakhirakan sahur.
Ngarang sahur itu begini Bapak. Sahur jam 3 atau jam 4 silahkan makan. Nanti imsaknya itu jam 4:30 lewat 1 menit, kurang 5 menit sebelum imsak minum. Kalau sahur nggak keburu ibu ya, minum 1 gelas, mau ke masjid cakep ya, minum dulu, itu dapat pahala sunnah. Ibu-ibu sahurnya jam 4, mau berangkat ke masjid belum imsak, 5 menit lagi minum dulu, lumayan lah. Eko namanya ngakhirakan sahur, eko sunnah. Sana sekarang bapak lagi makan, kata nengking imsak, udah imsak menahan, jangan dilanjutin. Imsak, jangan dilanjutkan, namanya imsak itu nahan, jangan itu Kalau suami istri imsak sih ya, berapa nih ibu? Lanjut tak? Boten. Lagi ragam sereng rakyat ibu-ibu, ya sama dengan suami istri, pas lagi bareng bergaul, kata nih masjid. Imsak, ibu-ibu udah imsak. Aja lanjut ya. Kagak. Imsak pun nahan. Itu kagak. Ya. Makanya itu masalah bukan. Iya, bukan. Lah itu. Jadi napek dilanjutkan. Reren. Iku lamun keadaan iku imsak. Oh. Terus ibu-ibu nomor 3, watar kol hijri minal kalam. Oh, meninggal omongan jelek, ninggal omongan sing ale, iku harus ditinggalkan. Maaf biasanya ibu-ibu sobo-sobo ning warung, pagi-pagi ke warung ngobrol sampai tumbas sayur ngobrol ngomong uwong, bicarane uwong, iku puasane boten diterima. Tidak boleh bohong, itu yang gak diterima puasanya, bukan tidak sah, tidak diterima. Salah satu contoh, ibu-ibu bapak-bapak melamar kerja, taruh lamaran, sudah sekian pemberasama tak tonggoni, ditunggu-tunggu menau diterima, akhirnya tidak diterima. Semacam itu kan. Bapak-bapak misalnya ngelamar kerja anaknya, lamaran tersebut tidak dibuka-buka, ketinde-tinde, perasaan yang ngelamar itu diterima kerjanya, padahal itu tidak terima. Semacam ini, ibu-ibu puasa dari pagi tapi suka membohong, itu puasanya tidak diterima. Tahbutu amaluhu, bubar apa iku ngamale. Ya, 2, wal ghibatu lan ghibah. Tahu ghibah? Nyalatoni wong. Gale ngajine rajin. Si anu kan kelakuannya mengkonon ya. Uangnya bagus gitu ya. Itu gak boleh. Itu namanya puasanya itu hancur. Ibadahnya gak terima, ibadah apa saja. Itu rusak. Nomor 3, namimah kok ngadu domba. Ya capek ya. Laki ini terus ngerang dan ikan gitu. Jadi orang wadon itu ya. Iku adu padahal boten ngerang dan laki ini kok. Digosip gitu ya. Iku puasane iku hancur. Boten diterima. Yang keempat, yaminul ghamus, sumpah bohong. Sumpah bohong mana contohnya Ustaz? Ibu-ibu jualan bonteng, ditawar 5.000. Wani sumpah kedurung oleh untuk 5.000 mah. Ada sumpah bohong Pak Ji. Pada saat dapat untung 10.000 misalnya, wani sumpah nggak belum dapat untung dibayar 5.000 bonteng. Padahal sudah dapat namanya sumpah bohong. Itu tidak diterima puasanya. Ini ibu berani 5.000 ya, kalau enggak ya sudah.
Jangan sampai mengeluarkan sumpah. Itu dosa. Aduh. Terus apa yang di sini kata wan nadru bisahwi nomor 5 terakhir ke. Melihat dengan syahwat. Ngedelang uang wadon kepengen bapak Mesir. Itu puasanya tidak diterima. Makanya puasa itu semua puasa. Daripada keluar melotot mata maksiat lebih baik tidur. Turu baik. Enggak. Lah barang metu kata dosane. Nonton TV dosa. Iya. Nonton TV dosa. Ning modal sangat dalam wadon. Ning griya bae. Beberes ngepel, ngubah piring, katanya ngimbili sawang. Apa Pak? Capek beres ngepel nyolong sawang tidur. Gitu caranya. Ngapain kaca, kotor, jadi jenuh. Menghindari maksiat. Dan melihat itu yang ada di dalam hati itu dapat dosa. Puasanya tidak diterima, bukan tidak sah, tidak diterima. Atau sedang menyusui, ya, maka kari-kari buka puasa karena anaknya sakit, lah bukan anaknya gering, puasanya itu dendanya 2 kali, wajib qadha, wajib bayar kifarah. Kata ibu, kalau saya puasa nih air susunya kurang, batal bisa buka puasanya, wajib qadha, wajib bayar kifarah. Begini niatnya ibu, lemes nggak kuat puasanya, buka aja. Itu tidak usah bayar kifarah, cukup qadha. Misalnya ibu-ibu sedang hamil, pas hamil itu nggak kuat, perutnya sakit ya karena anaknya, itu kalau wajib qadha, wajib bayar kifarah. Tapi nggak kuat puasanya sakit, karena sakit itu bukan karena anak, itu hanya wajib qadha. Ingat-ingat ibu, bisa lagi menyusui ya, ibu sedang menyusui ibu ya. Kalau saya ini puasa, air susunya kurang, kata orang perempuan ya. Lah buka aja, itu wajib qadha, wajib bayar kifarah. Biasa ibu sering terjadi kata nggih. Ya. Ustaz, saya emang enggak bayar kifarah. Sekarang bayar kifarah. Berapa bayar kifarahnya Ustaz? Cuman 10 fakir miskin. Membayar kifarah. 1 orang 3 liter. Jadi ulang lagi, ibu-ibu kalau bisa mengadakan pernikahan hamil atau menyusui karena anaknya sakit buka, itu silakan buka, nggak masalah, wajib qadha, wajib bayar Tapi kalau bukan karena anak bukanya itu, padahal anaknya sakit, jangan karena anak, nggak kuat saya puasanya, itu hanya wajib qadha. Sering terjadi ibu. Ada sentakan ibu Pak? Nggih, wong pakai sih duake motor sing kata. Lah niku. Jadi Bapak Ibu, jadi zakat itu seluruhnya murah. Emas wajib zakat. Sami lamun disimpan Ibu Haji, Ibu ya. Lamun perhiasan boten wajib zakat. Prapun Ustaz, gegelange dinggone waktu kondangan doang. Boten kondangan boten dingge. Sami berarti persimpenan niku. Pokoknya setiap hari dipakai perhiasan. Itu tidak wajib zakat. Kalau sekali-kali wajib zakat. Wajib zakat dari perhiasan. 85. Ya. Boten wajib. Zakat. Hitung duit wajib. Kayak misalnya emas atau alap atau kalau bohong, sing wong kang nyumbu ati, maksudnya ning guru ngaji. Ibu-ibu kecil ngaji ning sinten. Lumayan setahun sebisa ngisungi zakat ning guru niku. Ya, ngaji ning si anu. Jangan ngasih zakat ke orang tua. Orang tua apa niku? Nafkah.
Boten termasuk kewajiban anak nih wong tua. Wong mualaf lek wong guru ngaji. Tapi tanggung ngapain 1 2 3 4. Nomor 5 wafir riqabilan ing dalem kaula. Kalau alias pembantu isu ngijak ditanggung duwite ko, berase ko. Oh, dan iki boten wonten kaula ni Mekah wentene. Nomor 6 ya jare kene, wong sing akeh utange, yang banyak utangnya hak menerima zakat. Ustaz, wong lagi sugih kertos dengan ngeladen gitu ya. Jadi ngambil pada. Lagi sugih sombong. Senikine boten terbe, sekarang gak punya. Itu hak menerima zakat. Namanya ghorimin, orang yang banyak utang. Nah sekarang ibu-ibu uangnya banyak tapi dapat utang, wajib zakat enggak itu? Dapat utang enggak wajib zakat ya? Bapak-bapak duitnya kuatah, banyak uang tapi dapat utang. Ya. Yang wajib bayar utang dulu. Bayar zakat boten niku. Lah boten ngomong utang jek. Iya. Lah. Aduh, nama orang-orang itu hak menerima zakat. Wong sing kata hak menerima zakat. Makanya ibu, japi wong tuwa napek silo atau silo. Napek ningali uang punika japi nika mah ningali napek silo wong sing mewah. Dereng tentu niku senang. Yang senang itu yang mandang. Tapi yang nyanding mboten kuwawa atine. Anggur apa lebih baik senang hati, lebih senang mata ibu. Prapun ibu? Endah temen laki ne koyol, tapi boten tingkah, atine berang laki ne gagah, angar-angar ini wong wadon. Nggih, laki kan atine ruwet ibu ne ya. Endah temen boten terbaik, sementing gawe wanita senang boten kata tingkai. Kok sing ningali senang, tapi sing mandang boten kok wih jape bawakan mobil akeh, omahe tingkat, dereng tentu senang. Atine nggih, masih senang tukang beca. Enak tuh, antuk berasa liter, lo kocap gendong sebungkus, mantuk sampun ngeleker ngorok. Nggih kan? Berang sing omahe tingkat mobil kata, wih banyak esuk setoran prapun iki kan. Iya kan? Yang senang itu yang mandang. Makanya ibu nape tergiur orang dereng tentu senang, belum tentu maaf lagi ibu ya, belum tentu senang hatinya. Yang penting senang hati daripada senang mata. Allah perjalanan ibadah nih hak itu sama dari zakat. Sabila wong lagi ibadah, wong niki sing lagi ngaji. Ibnu Sabil. Oh, nomor 8. Ibnu Sabil itu anak santri. Itu hak menerima zakat. Bukan anak yatim, anak santri. Sabilillah. Pas sing muter tangga assalamualaikum kan ya. Biasa. Wes disungi be zakat. Mau puasa apa mau lebaran biasanya banyak. Ya. Wih disungguh gue aja betul masalah. Ya kok. Mungkin imam tersebut terawih itu yakinnya itu barusan itu dua barusan itu satu, ya kan? Satu makmum udah 2 rakaat kok bangun lagi. Berarti kalau makmum jelas. Ikut kan? Ikut berarti imam tersebut yakinnya barusan satu. Imam yang makmum yakin nanti berarti kita mau aja sendirilah. Gak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabaraka wa ta'ala ajmain. Amin amin amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an
halalan mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.